Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Jumpa lagi di tahun yang baru bersama saya Pendeta Theodorus dalam channel Rumah Berkat House of Blessing ini. Kita akan kembali membahas satu topik di dalam acara setiap Senin, Question of Monday. Anda bertanya, saya menjawab. Nah, sebelum saya melanjutkannya, seperti biasa, pastikan saudara sudah memencet subscribe, like, share, dan boleh komen apa saja, dan pencet lonceng notifikasinya supaya selalu dapat video yang terbaru dari kami. Oke, kita mulai saja. Ini Question of Monday kali ini. Haleluya. Oke, blessed people. Pertanyaan kali ini adalah seperti yang disampaikan melalui pertanyaan yang di email ini. Shalom Bapak Pendeta, mau nanya nih, boleh nggak sih orang Kristen divaksin? Karena katanya vaksin itu bisa merusak DNA manusia, dan vaksin itu disertai dengan chip 666 untuk mengontrol kehidupan. Oke, ini cukup menggelikan ya. Karena ini sebetulnya adalah satu hal yang disebut teori konspirasi. Ya, jadi apa yang dipercayai, ya saya juga dulu terus terang tahun 90-an sangat percaya dengan teori ini, tetapi ketika saya menjadi anak Tuhan, saya menjadi seorang hamba Tuhan, kemudian saya banyak belajar, lalu saya mendalami Alkitab, akhirnya saya menyatakan bahwa teori-teori seperti ini ya seperti kita kalau mendengarkan cerita fiksi ilmiah atau nonton film di bioskop ya keren-keren lah sebetulnya, masuk-masuk akal. Tetapi kita harus lihat juga realitas. Nah, mengenai vaksin ini tentu kita tahu bersama bahwa di Indonesia sudah masuk sekian dosis vaksin untuk mulai disebarkan di berbagai daerah seluruh Indonesia, dan menurut berita, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang akan divaksin. Karena begitu banyak gosip ya, begitu banyak media yang membahas soal ini, meragukan bahkan soal vaksin ini apakah halal, nggak halal, apakah ini benar-benar aman untuk dipakai. Nah, lalu kita melihat bahwa Presiden adalah orang pertama yang akan memakai vaksin ini. Tetapi sebetulnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa bulan lalu sudah pernah divaksin ya. Dia orang pertama di Jawa Barat yang berani untuk divaksinasi oleh tim dari Jawa Barat. Nah, apakah betul pertanyaan ini, apakah kita harus divaksin? Karena mengingat vaksin itu katanya bisa merusak DNA manusia. Nah, kalau gitu kita lihat aja beberapa artikel ya yang dapat saudara akses juga di Google. Kita lihat misalkan dari liputan6.com ya, apa betul bahwa vaksin ini akan merusak DNA manusia. Jadi vaksin COVID-19 berbasis mRNA ya, menurut seorang penulis yang nggak usah sebutlah, saudara baca sendiri. Nah, tapi yang menarik adalah sanggahan dari berbagai ahli, khususnya dalam artikel dari Institut Paul Ehrlich, Institut Federal untuk Vaksin dan Biomedis. Nah, dalam websitenya itu dikatakan begini, tidak ada risiko integrasi mRNA ke dalam genom manusia. Dalam kasus manusia, genom terletak di inti sel dalam bentuk DNA. Integrasi RNA ke dalam DNA tidak dimungkinkan antara lain karena struktur kimianya yang berbeda. Selain itu, belum ada bukti bahwa mRNA yang diintegrasikan oleh sel tubuh setelah vaksinasi akan berubah menjadi DNA. Ada juga penjelasan dari Mark Linus dari Alliance for Science Cornell University, dikatakan modifikasi genetik hanya bisa terjadi jika memasukkan DNA asing ke dalam inti sel manusia, dan vaksin sama sekali tidak melakukan itu. Jadi tidak ada vaksin yang bisa mengubah DNA manusia. Nah, jadi jelas di sini
bahwa itu hoax lah yang mengatakan vaksin berbasis mRNA dapat merusak DNA manusia. Jadi ini sebuah teori-teori yang disampaikan ya teori yang cukup liar karena memang nggak ada basis sebetulnya penelitian yang terpercaya begitu ya. Nah jadi kita melihat bahwa ada memang efek-efek samping yang ditakuti, tetapi kita harus ingat bahwa efek samping itu sebetulnya nggak besar lah dari apa yang ditakutkan itu sampai akhirnya bisa merubah atau merusak DNA. Nah, saudara kalau ingat waktu kecil kita semua pernah mengalami yang namanya imunisasi, apakah di puskesmas, apakah di sekolah-sekolah. Saya pun mengalami itu. Apa sih imunisasi itu? Ya vaksinasi. Jadi untuk membangkitkan apa? Untuk membangkitkan imunitas tubuh. Ya, ada kita kan pernah divaksin cacar, vaksin apalagi polio ya dan sebagainya. Apakah vaksin itu diberikan dalam bentuk tetesan ketika masih bayi balita begitu ya, lalu kemudian berupa suntikan ketika sudah di atas 5 tahun kalau tidak salah. Saya ingat karena dulu saya pernah disuntik juga. Nah, ada memang efek-efek samping kepada beberapa orang. Nah, bahasa yang sederhananya ya nggak kurang cocok lah begitu. Nah, saya puji Tuhan tidak mengalami hal-hal itu, tapi memang saya lihat beberapa teman saya di bagian lengannya kiri apa kanan gitu ya, ada benjolan kecil gitu, seperti warna merah ya, daging yang nongol begitu. Itu efek sampingnya. Lalu ada juga yang mengalami panas gitu atau demam setelah divaksin. Setelah beberapa hari memang sudah disampaikan sih sama tim medis biasanya seperti itu efek-efek sampingnya, dan sangat kecil kemungkinan sih, meskipun ada beberapa kasus yang katanya sampai mengalami kematian, tetapi sebagian besar itu sukses. Nah, untuk itu kita lihat vaksin itu sebetulnya buat apa sih? Nah, dalam menghadapi COVID-19, kenapa dibutuhkan vaksin? Sebetulnya sama saja, namanya virus, menurut ahli virus dari Indonesia ya, Indro lah ya, kalau nggak salah, Indro Cahyono ya, seperti itulah nama beliau. Ada di siaran YouTube-nya juga bahwa semua virus pada dasarnya sama saja, hanya beda nomor-nomornya. Pada dasarnya semua virus itu corona, bermahkota semua. Hanya ini virus baru jadi heboh gitu ya, dan memang peran media massa yang luar biasa, khususnya media-media online yang menyebarkan tentang berita-berita tentang COVID-19 ini atau corona. Nah, kita lihat ya, vaksin itu menurut WHO.int dikatakan vaksin itu melatih sistem imun kita untuk menciptakan protein yang dapat melawan penyakit yang disebut antibodi. Seperti jika kita terpapar pada suatu penyakit, tetapi perbedaan pentingnya adalah bahwa vaksin bekerja tanpa membuat kita sakit. Orang yang telah diimunisasi terlindung dari penyakit yang bersangkutan dan tidak dapat menyebarkannya sehingga memutus rantai penularan. Nah, kemudian dikatakan dalam konsep kekebalan kelompok atau yang disebut herd immunity, jadi vaksin itu menghasilkan herd immunity atau kekebalan kelompok. Sebagian besar penduduk diimunisasi sehingga menurunkan jumlah keseluruhan virus yang dapat menyebar ke seluruh populasi. Alhasil, tidak semua orang perlu diimunisasi agar terlindungi. Hal ini membantu memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan yang tidak dapat imunisasi tetap aman. Artinya, semakin banyak orang diimunisasi, semakin banyak orang yang kebal terhadap virus itu. Pengertian sederhananya. Jadi, ada kelompok-kelompok orang yang tidak bisa diimunisasi karena faktor usia atau faktor kesehatan. Mereka bisa terlindungi karena mereka berada di antara orang-orang yang telah diimunisasi ini atau divaksin ini, sehingga tidak dapat menularkan. Jadi kan yang ditakuti adalah yang disebut OTG itu, ya kita yang bisa menularkan virus kepada orang lain. Nah, kemudian dengan vaksin itu diminimalisir ya kemungkinan penyebaran atau penularan itu. Nah, kemudian disebutkan di sini persentase orang yang perlu memiliki antibodi untuk mencapai kekebalan kelompok terhadap suatu penyakit berbeda-beda dari satu penyakit ke penyakit lain. Sebagai contoh, untuk mencapai kekebalan kelompok terhadap campak, sekitar 95% populasi harus diimunisasi. 5% penduduk lain akan terlindungi karena campak tidak akan menyebar di antara orang-orang yang diimunisasi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Untuk polio, ambangnya adalah sekitar 80%.
Jadi itu fungsi daripada vaksinasi. Nah, kemudian kita melihat lagi ya yang disebut teori konspirasi menurut saya itu adalah ketika dikatakan bahwa eh, dalam vaksin itu akan disisipin lah atau akan disertai dengan chip atau akan diimplankan chip 666, chip antikristus begitu ya. Wah, heboh banget di mana-mana. Tapi sebenarnya ini bukan isu baru, isu yang sudah bergulir bertahun-tahun. Saya pengagum kisah-kisah ini ya, dari tahun 90-an, Saudara. Jadi kalau baru percaya sekarang ya sudah sangat terlambat ya, saya duluan gitu. Nah, dikatakan bahwa isu yang beredar itu dari tempo.co itu berdasarkan kebijakan dari Obamacare ya, dari waktu Presiden Obama masih berkuasa, maka digulirkan ya hal-hal yang menyangkut dengan kesehatan tapi harus pakai tanda gitu, harus chip. Padahal rancangan ini, undang-undang ini sebetulnya sudah dibatalkan ya, tidak jadi disahkan pada tahun 2009 dan bergulir ulang di tahun 2013, tetapi kemudian Obamacare menyangkal bahwa mereka menolak bahwa ini diteruskan atau diwajibkan pada waktu Obama berkuasa. Tidak seperti itu. Nah, ini isu sebenarnya digulirkan lagi tahun 2017. Jadi ini isu yang diulang-ulang oleh orang yang mohon maaf nggak ada kerjaan menurut saya. Nah, kemudian muncul teori konspirasi juga yang mengatakan bahwa Bill Gates ya, pemilik Microsoft, dikatakan dia juga berkonspirasi dalam hal ini mendanai riset tentang virus dan vaksinnya, karena dia yang mendalami, dia yang membiayai supaya orang-orang bisa dikontrol oleh dia melalui pemasangan chip itu, melalui yang disebut tato ya, atau barcode yang ketika di vaksin itu diberikan barcode katanya. Padahal menurut sumber, menurut pemerintah, bahwa dari khususnya Menteri BUMN, dikatakan barcode itu bukan ditaruh di tangan ya, bukan pada saat disuntikan, tetapi barcode itu ada di botol untuk menunjukkan bahwa ini yang telah dipakai oleh si pasien. Ya sama aja kalau kita beli sesuatu di supermarket, semua barang yang ada barcode, seperti itulah penanda bahwa itu telah dipakai. Jadi barang yang telah di scan itu ya sudah menunjukkan dialah pemakainya. Jadi tidak benar ya, Bill Gates sendiri sudah menolak ini, bahwa orang yang berniat baik seringkali disalah asumsikan ya, begitu ya. Seperti sekarang lah kalau kita lihat Menteri Sosial yang baru, Ibu Risma, ketika dia menolong orang di bawah jembatan, oh itu bergulir jadi isu politik yang luar biasa. Ya seperti itulah. Ya, jadi biasa-biasa saja sih sebetulnya kita menanggapi akan isu-isu seperti ini. Bahwa teknologi RFID akan adanya chip dan sebagainya untuk memantau, itu teknologi lama dari Perang Dunia Kedua itu sudah bergulir, sudah ada di Amerika, itu sudah disampaikan, sudah digulirkan ya, sudah dilaksanakan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang chip, bahwa chip itu menunjukkan seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 itu, bahwa ringkasnya begini. Setiap orang harus pakai tanda itu. Ya, tanda dari binatang itu. Karena untuk menjual atau membeli tanpa kode itu, tanda itu tidak bisa terjadi. Nah, angkanya adalah 666 atau 666. Nah, ini yang disebut Mark of the Beast. Jadi isu ini sekali lagi sudah sangat lama juga. Saya sudah baca ini dari 20 lebih ya, dari 20-an tahun lebih lah saya sudah membaca ini. Akhirnya saya melihat banyak kejanggalan di sini, banyak rekayasa-rekayasa lah yang cocok-cocokin ya, tafsiran-tafsiran liar seperti itu. Dan herannya banyak orang yang percaya, orang Kristen yang percaya juga banyak sekali, bahkan ada petinggi negara yang sangat percaya akan hal ini. Tetapi saya boleh sampaikan kepada saudara bahwa nggak usah takut lah, karena kalau mau ditanamkan chip itu ya, dikatakan untuk mengontrol manusia. Sekali lagi, kalau itu seperti yang takutkan akan merusak DNA, maka saya percaya tidak, karena DNA yang rusak, saudara dapat baca sendiri di Google, DNA rusak itu paling-paling dia hanya merusak, ya bisa bikin orang kelihatan cepat tua, pendek umur, kena kanker. Artinya berkaitan dengan fisik, nggak ada urusannya dengan iman, nggak ada berhubungan. Karena ada yang mengatakan dengan ekstrim sekali, bahwa kalau DNA rusak, maka kita akan kehilangan hubungan dengan Allah, kita nggak akan mengenali Allah. Masa sampai segitu? Karena saya orang yang berpengalaman hidup hancur, jadi saya tahu persis akan hal ini. Nah, saudara,
ketika saya masih menjadi pecandu narkoba, saya 6 tahun terlibat dalam narkotika dan sebagai pemakai berat sekali. Artinya sebetulnya secara fisik saya hancur-hancuran, dan bahkan itu memang mempengaruhi ya, sedikit banyak ada pengaruhnya di otak saya. Kadang-kadang saya agak lupa memori, saya kadang-kadang bisa ingat banget, kadang-kadang ada tiba-tiba hang gitu, dan itu efeknya. Tetapi apakah saya melupakan Tuhan? Apakah saya lupa akan hubungan Tuhan? Mungkin pada saat saya memakai barang-barang itu, saya menikmati kehidupan di dunia narkotika. Pada saat saya menikmati sabu-sabu dan ekstasi dan sebagainya, maka iya, sejenak saya lupakan Tuhan. Tetapi ada satu waktu saya dijamah Tuhan, saya ingat akan Tuhan, dan saya menyadari dosa-dosa saya di dalam kehidupan itu, dan akhirnya saya memohon Tuhan tolong saya, dan inilah saya sekarang sebagai hamba Tuhan. Singkat ceritanya begitu. Artinya kerusakan yang terjadi pada tubuh saya tidak membuat saya melupakan Tuhan, atau mungkin lebih baik bahasanya, tidak pernah saya dilupakan oleh Tuhan, sehingga ketika Tuhan menjamah saya langsung ingat akan Tuhan yang pernah saya imani sejak saya masih kecil. Artinya saudara nggak usah takut DNA rusak membuat saudara akan kehilangan iman, nggak ada sangkut pautnya itu. Nah, jadi kalau orang mau kehilangan iman kapanpun, nggak usah pakai rusak DNA. Kalau otak kotor, hati kotor, perbuatan-perbuatan juga akan kotor, sehingga kita bisa disebut orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, kalau ini bicara dengan chip, saudaraku, hidup kita ini sekarang sebetulnya sudah dikontrol tanpa kita perlu divaksin dengan chip 666. Mengapa? Handphone, kartu ATM kita, KTP kita, ya. Ini SIM card kita di dalam handphone. Lalu apalagi kartu kredit, e-money, apapun itu ya, sampai saya punya, misalkan kita ada belanja online, atau kita memakai uang-uang digital, semuanya pakai data. Datanya dari mana? Dari KTP. KTP kita, iktp, itu pakai chip juga. Semuanya terintegrasi satu dengan yang lainnya. Artinya hidup saya dikontrol. Dikontrol oleh apa? Oleh teknologi. Di mana saya nggak bisa menjual atau membeli dengan uang cash, ya. Memang perlahan, memang sekarang masih ada uang cash ya, tapi perlahan uang digital itu akan menguasai. Contoh sederhana, saya punya uang, tapi ketika di pintu tol itu nggak ada penjaga tolnya, sementara e-money saya habis, itu mobil harus mundur, nggak bisa masuk. Kenapa? Ditutup. Itu sudah terjadi, bahwa nggak usah ditaruh di tangan kanan atau di dahi, tapi ingat, ini di tangan, handphone. Di dahimu nggak ingat password, nggak bisa kebuka nih barang. Anda nggak bisa buka email ketika lupa password. Artinya tanganmu nggak bisa ngetik untuk membuka email ketika di dahimu nggak ada ingatan tentang passwordmu. Nggak bisa engkau memencet ATM ketika PIN-nya saudara lupa. Nggak bisa keluar tuh duit, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu singkat cerita. Untuk mempelajari lebih lanjut, saudara dapat melihat di 2 vlog saya sebelumnya yang membahas tentang 666, apakah itu sama dengan corona, apakah sama dengan 666, antikristus, dan chip 666. Nah, apakah itu semua adalah yang dimaksudkan dengan vaksin juga ada hubungannya? Menurut saya sekali lagi tidak. Mengapa? Karena kita anak-anak Tuhan tidak dikendalikan. Ya, kalau kita mau dikendalikan ini, maka kita sudah masuk di dalam antikristus yang dimaksud itu. Jadi saudara, makanya di dalam handphone ini ya, saya taruh di situ ada lagu-lagu rohani ya, saya pasang Spotify-nya, saya dengerin lagu-lagu dari YouTube, siaran-siaran rohani, lalu saya taruh Alkitab. Saya taruh di situ berbagai versi Alkitab, tafsiran dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, semuanya saya taruh di situ, aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi tergantung saya mau dikontrol dia, atau saya mau ingat bahwa saya harus hidup terkontrol dengan Tuhan. Ketika bangun pagi, yang mulai kita lakukan, apakah kita berdoa, mengucap syukur,
ataukah kita langsung buka handphone dan cek sosmed kita, ada berita apa di situ? Apakah kita mau berdoa saat teduh, mendengarkan berita sorga dengan membaca firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, atau kita membuka sosmed mendengarkan berita dunia? Di situ keputusan kita mau dikontrol oleh dunia, oleh teknologi, ataukah kita tetap dikontrol oleh Tuhan. Dalam hal ini kitalah yang menyatakan iman itu bukan gara-gara kita disuntik oleh vaksin antivirus corona ini. Ya jadi nggak usah takut saudara, mau divaksin, vaksin aja. Ya, itu semua alat Tuhan. Ya, kalau vaksin dulu campak, polio, kita taruh tangan kita dengan ikhlas tanpa kita mikir macam-macam. Ini dunia sosmed yang bikin kacau. Ini berita-berita online yang bikin orang bingung. Itu sebabnya saudara nggak usah dengarkan itu, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan mau menyembuhkan manusia melalui apa yang disebut peralatannya di bumi, para dokter, tenaga medis, para ilmuwan untuk menghasilkan obat. Jadi kalau vaksin kita percaya bisa menjadi alat untuk antibodi kita dapat mengalahkan virus, sebagaimana obat, ya mohon maaf saya sebut merek, misalkan obat anti flu kita ya, misalkan Decolgen atau Neosep dapat menyembuhkan flu kita, maka kita juga harus meyakini seperti itu sajalah kinerjanya, nggak usah berlebihan. Oke, kiranya saudara dapat memahami. Sampai jumpa di Q1 berikutnya. Tetap semangat, tetap terhubung dengan Tuhan. Selalu baca Alkitab, dan jangan lupa untuk berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati blessed people. Haleluya.